Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Dikisahkan di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kesyirikan dan noda kemaksiatan. Lahirlah seorang pemuda yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ibrahim. Ia anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon nabi dan rasul Allah yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Jauh-jauh telah diilhami akal sehat dan fikiran tajam, serta kesadaran bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, adalah perbuatan yang sesat, yang menandakan kebodohan dan sempitnya fikiran, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus diberantas dan diperangi agar mereka kembali kepada Allah untuk beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah, mengesahkan Allah sebagai Allah yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhidnya yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek dia menawarkan patung-patung itu. Mungkin dia berkata, "Hei, siapa yang ingin membeli patung yang tidak dapat melihat? Siapa yang ingin membeli patung yang tidak dapat mendengar? Siapa yang mau membeli patung yang tidak dapat mengabulkan permintaan?" Nabi Ibrahim berkata kepada calon pembeli, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi kesyirikan dan persembahan berhala yang berlaku di dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan mungkin sesekali mengganggu fikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah pun menjawab seruannya dengan berfirman kepadanya, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan hatiku, dan agar makin menjadi tebal dan kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagaimana bagian tubuh-tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan, kemudian tubuh burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit
dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lainnya. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, diperintahkannya lah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya. Dengan panggilan Nabi Ibrahim, keempat burung yang dipisahkan itu kembali ke hadapan Nabi Ibrahim, walaupun sebelumnya sudah terkoyak-koyak. Tapi ia memenuhi panggilan Ibrahim dengan keadaan sedia kala. Setelah melihat kekuasaan Allah itu, maka semakin tebal iman Nabi Ibrahim, bahkan semakin percaya ia kepada kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dengan demikian, tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya, menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun yang difirmankan oleh Allah, maka terjadilah apa yang akan ia kehendaki. Sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perintah Allah ketika ia menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Dari Syria, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail, menyusuri padang pasir yang kering dan menyengat. Di bawah terik matahari, di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang, Nabi Ibrahim menunggang unta bersama Siti Hajar. Berjalan agak sukar, namun hal itu tidak menghambat perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan menganiaya hambanya. Pasti ada hikmah di balik perintah itu. Berbulan-bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Nabi Ibrahim masih juga berjalan hingga mereka tiba di sebuah lembah. Di tengah-tengah padang pasir, lembah ini sunyi sepi. Sepanjang mata memandang, tidak ada pepohonan, bahkan mata air sebagai syarat utama kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim tak punya pilihan lain. Allah telah memilih tempat ini sebagai tempat tinggal Hajar dan anaknya Ismail. Inilah tempat yang ditunjuk Allah menjadi daerah perlindungan anak istrinya. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat untanya pada batang pohon tamar. Panas matahari seakan menyengat. Ibrahim sangat haus, namun ia tidak peduli. Yang difikirkannya bagaimana cara memberitahu istrinya mengenai perintah Allah. Sepanjang perjalanan, lidahnya seolah-olah keluh untuk berkata-kata. Selepas Siti Hajar diturunkan, Nabi Ibrahim menurunkan semua perbekalan ala kadarnya untuk Hajar dan Ismail. Ia menata sekadarnya tempat itu. Dibuatnya atap dedaunan untuk tempat tidur Ismail. Setelah itu diciumnya kening istri yang dicintainya itu. Dengan suara parau, Ibrahim memohon pamit. Wahai suamiku, apakah aku akan ditinggalkan bersama anakmu di sini? Tanpa memandang wajah istrinya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepalanya. Oh, kiranya karena dosaku menyebabkan engkau bertindak begini. Ampunilah aku. Aku tidak sanggup ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang ini, kata Siti Hajar.
Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak wahai istriku, bukan karena dosamu." Siti Hajar pun bertanya lagi, "Kalau bukan karena dosaku, bagaimana dengan anak ini? Anak ini tidak tahu apa-apa, tegakah engkau meninggalkannya?" Kepiluan dan kesedihan bercampur baur pada diri Nabi Ibrahim. Hanya Allah yang tahu. Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Tidak, bukan itu maksudku, tapi apa dayaku, ketahuilah ini semua adalah perintah Allah." Apabila disebut perintah Allah, Siti Hajar terdiam, kelu lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirian nanti. Dia yakin kalau tidak karena perintah Allah, mana sanggup suaminya meninggalkan dia serta anaknya di situ. Siti Hajar berupaya menguatkan tawakal dan pertolongan kepada Allah, namun hatinya masih bertanya-tanya, apakah hikmah di balik perintah Allah itu? Ketika bergejolak hatinya semakin memuncak dengan rahmat Allah, disingkapkan oleh Allah penglihatan Siti Hajar ke sesuatu masa akan datang, digambarkan tempat itu nanti akan didatangi oleh manusia dari seluruh pelosok dunia yang berduyun-duyun datang untuk membesarkan Allah. Melihat peristiwa itu, teguhlah hatinya, cinta dengan Allah, dengan menegakkan agamanya, memerlukan pengorbanan, lalu dengan hati yang berat tetapi penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Jika benar ia adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini, aku ridho ditinggalkan." Suara Siti Hajar mantap sambil menyeka air matanya. Ki Hajar menambahkan hatinya dengan berkata, "Mengenai keselamatan kami, serahkanlah urusan itu kepada Allah, pasti Dia akan membela kami. Tidak mungkin Dia menganiaya kami yang lemah ini." Siti Hajar menggenggam tangan suaminya, kemudian diciumnya, minta ridho atas segala perbuatannya selama mereka bersama. Siti Hajar berkata, "Doakanlah agar datang pembelaan Allah kepada kami." Nabi Ibrahim terharu dan bersyukur istrinya ternyata wanita terpilih. Dia segera mengangkat tangannya untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan istriku di padang pasir yang tandus tanpa pohon berkayu dan buah-buahan. Ya Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan solat. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Karuniakanlah rezeki pada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Menetes air mata mendoakan keselamatan anak dan istrinya yang tercinta. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan istri di padang pasir yang tandus. Sejauh 6 bulan lamanya perjalanan dari tempat tinggalnya, namun atas keyakinan kepada janji Allah, ditunaikan juga perintah Allah walaupun risiko yang bakal dihadapinya adalah besar. Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah istri dan anaknya, Nabi Ibrahim terus meninggalkan tempat itu dengan menyerahkan mereka terus kepada Allah. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya Ismail yang masih merah di dalam gendongannya. Diiringi kepergian suaminya dengan linangan air mata dan syukur, ditabahkan hati untuk menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Tidak lama selepas kepergian Nabi Ibrahim, perbekalan makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar pun merasa kebingungan mendengar anaknya dan melihat anaknya yang menjerit kehausan dan kelaparan. Ketika dia mencari air, dilihatnya ada air dari kejauhan. Namun setelah ia berlari pada air itu,
ternyata itu hanya fatamorgana. Namun Siti Hajar tidak berputus asa. Dia mencari sumber mata air untuk keperluan anaknya, untuk melepaskan dahaga anaknya. Namun Siti Hajar tidak menemukan apa-apa. Dia pun segera berlari ke arah anaknya, tetapi sungguh malang. Yang dilihatnya adalah fatamorgana. Tanpa disadari, dia bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Tubuhnya keletihan, berlari ke sana kemari mencari sumber air, namun tidak ada tanda-tanda ia akan mendapatkan air. Sedangkan anak yang kehausan itu terus menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Tiba-tiba dengan rahmat Allah, sedang Siti Hajar mencari air, terpancarlah air dari dalam bumi di ujung kaki anaknya Ismail. Pada waktu itu gembiralah hati Siti Hajar bukan kepalang. Ia pun mengambil air itu yang keluar dari mulutnya, zam, zam, zam. Kata zam, zam, zam yang diucapkan Siti Hajar itu bermakna berkumpullah. Seolah-olah ia berkata, wahai air, berkumpullah untuk anakku Ismail. Selepas peristiwa itu, banyak kabilah yang berlalu untuk berhenti untuk mengambil air. Ada pula yang terus bermukim di lembah Bakkah, yaitu Makkah. Karena dekat dengan sumber air itu, begitulah kehendak Allah, sengaja didatangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Makkah menjadi tempat ziarah umat manusia. Nabi Ismail pun beranjak dewasa. Setelah itu Nabi Ismail berencana mendirikan Baitullah bersama ayahnya Ibrahim. Setelah Nabi Ismail setuju untuk membantu ayahnya Ibrahim membangunkan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya pun mulai membina Ka'bah setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka tempat yang harus dibina Baitullah itu. Ada 2 riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan tapak Baitullah sebelum dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya. Tapak Baitullah tidak terkena bala bencana taufan sewaktu taufan besar melanda. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa tapak Baitullah itu telah runtuh dalam taufan besar, seperti mana runtuhnya bangunan-bangunan besar yang lain. Setelah peristiwa taufan besar melanda, maka sesungguhnya tidak ada orang lain yang memulai pembangunan kembali, kecuali Nabi Ibrahim dan anaknya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulai pembinaan Baitullah atau pembangunan Baitullah. Nabi Ibrahim menyusun naik batu, sementara Nabi Ismail mulai mengutip batu-batu besar seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya Nabi Ismail meninggikan bangunan Baitullah, sampai keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami, sesungguhnya Engkau amat mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 127. Apabila bangunan sudah meninggi, Nabi Ismail mengulurkan batu besar yang cukup tinggi dan diambil oleh Nabi Ibrahim dan membangun Baitullah sehingga ia siap membangunnya. Maka dengan kehendak Allah, begitu Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di atas batu besar itu, maka terlekatlah tapak kaki Nabi Ibrahim, seperti mana dapat kita lihat sampai hari ini dekat Baitullah, dan ini adalah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk bersembahyang di belakang
makam Ibrahim, seperti mana firman Allah yang bermaksud, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim tempat sembahyang. Surah Al-Baqarah ayat 125. Yang dikatakan makam Ibrahim itu adalah kedua belah telapak Nabi Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim. Setelah selesai pembangunan Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim memberi kebenaran kepada umat manusia menunaikan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan serulah umat manusia untuk datang mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang ke rumah Allahmu dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan berjenis-jenis unta yang kurus yang datang dari berbagai jalan ceruk rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke gunung Jabal Abi Kubais, satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah. Di sana beliau memanggil dengan nama Allah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina satu rumahnya bagi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana." Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri, seolah-olah menggaungkan azan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bacaan talbiyah. Itulah pernyataan semua orang yang mengerjakan fardu haji, karena haji itu tidak akan sah tanpa talbiyah. Bacaan talbiyah antara lainnya labbaik Allahumma labbaik, yang bermakna aku datang untuk menunaikan panggilanmu ya Allah. Menunaikan haji adalah salah satu rukun Islam, karena itu kita harus menunaikannya. Banyak orang menunaikan haji, tetapi sekembali mereka dari menunaikan haji, yang sangat menyedihkan ialah terdapat juga orang yang melakukan maksiat lebih buruk dari masa sebelum menaiki haji. Oleh sebab itu, hendaklah kita mulakan dengan sembahyang, puasa, zakat, seterusnya menunaikan haji. Bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan haji, maka mereka akan menjauhkan diri mereka dari segala hal yang mendatangkan murka Allah. Tanpa mengerjakan solat, maka semua pekerjaan yang berbentuk amal, sedekah, zakat dan sebagainya, semuanya itu akan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika pembangunan Ka'bah itu selesai, ternyata Nabi Ibrahim masih merasa kekurangan sebuah batu lagi untuk diletakkan di Ka'bah. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Pergilah engkau mencari sebuah batu yang akan aku letakkan sebagai penanda bagi manusia." Kemudian Nabi Ismail alaihissalam pergi dari satu bukit ke bukit yang lain untuk mencari batu yang baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail sedang mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba datang malaikat Jibril memberikan sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu, beliau mencium beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?" Nabi Ismail berkata, "Batu ini kuterima daripada yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu, yaitu Jibril." Nabi Ibrahim mencium lagi batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa saja yang bertawaf di Ka'bah disunnahkan mencium Hajar Aswad. 100.000 kaum muslimin berebut ingin mencium Hajar Aswad. Yang tidak mencium cukup dengan melambaikan tangan sebagai isyarat. Ada riwayat yang mengatakan
bahwa dulu batu aswad itu atau hajar aswad itu berwarna putih, tetapi akibat dicium oleh setiap orang yang menziarahi Ka'bah, ia menjadi hitam seperti terdapat sekarang. Wallahu a'lam. Apabila manusia mencium batu itu, maka timbullah perasaan seolah-olah mencium Nabi Ibrahim dan Ismail. Ingatlah wahai saudaraku, Hajar Aswad itu merupakan tempat yang diperkenankan doa. Maka berdoalah di sana, maka insya Allah akan diperkenankan doamu. Jagalah hati kita sewaktu mencium Hajar Aswad, supaya tidak menyekutukan Allah, sebab tipu daya syaitan sangat kuat di tanah suci Makkah. Ingatlah kata-kata Khalifah Umar bin Khattab apabila beliau mencium batu Hajar Aswad. Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukannya. Demikian kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga kita mendapatkan hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.